Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Tiffany Prila Hafira Putri atau biasa dipanggil Tiffany. Hari ini aku bakal ngajak kalian untuk kembali mengingat salah satu materi dalam geometri transformasi. Seperti yang mungkin udah sama-sama kita ketahui, ada 4 transformasi utama dalam geometri. Yang pertama translasi, rotasi, refleksi, dan terakhir dilatasi. Tapi hari ini aku bakal berfokus pada salah satu materi aja atau salah satu transformasi aja, yaitu rotasi. Kita mungkin udah cukup sering mendengar kata rotasi ini ya dalam kehidupan. Seperti misalnya, kita tahu bumi itu berotasi setiap harinya, setiap saat. Kemudian, jarum jam itu juga berotasi sampai hari berganti. Tapi sebenarnya rotasi itu apa sih? Apa yang berotasi dan berotasi itu terhadap apa? Nah, untuk menyusun konsepnya, aku bakal ajak kalian untuk mendengarkan salah satu lagu favorit aku, yaitu 33 kali Bayi Perunggu, dan kemudian kita coba analisis rotasi berdasarkan lagunya ya. Oke, tadi katanya ada rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Dari dua kalimat ini kita udah dapet 2 poin, yaitu rotasikan pandangan dan ambil sudut yang terbaru. Misalkan kita ada di sini, kemudian objek yang kita lihat tuh ada di sini. Kita diajak untuk merotasikan pandangan kita. Artinya apa? Hanya pandangan kita aja yang berubah, tapi kita tetap berdiri di sini, kita nggak berpindah tempat. Artinya kita ini adalah poros, di mana poros ini nggak berpindah tempat sama sekali. Tapi benda tadi, karena arah pandangnya berpindah, bisa jadi berpindah juga kan, karena dari sudut pandang yang berbeda. Maka bisa disimpulkan ada 3 komponen penting dalam rotasi ini. Yang pertama, poros, kemudian si benda tadi, dan yang ketiga, sudut yang terbaru. Atau sudut lain gitu ya. Tadi misalkan kita dari 0 derajat, kemudian kita berpindah ke sudut 90 derajat. Nah, dari sudut terbaru ini, benda yang baru kita lihat ini, ada 2 kan, benda yang baru ini adalah hasil merotasikan dari benda yang asli. Masih pusing? Mungkin kita bakal coba sekalian bahas rumusnya dan memvisualisasikan dalam GeoGebra ya setelah ini. Baik, kita akan coba melihat visualisasi dari 3 komponen tadi yang sudah dibahas. Aku izin share screen dulu. Jadi di sini sesuai dengan penjelasanku barusan ada 3 komponen. Yang pertama yaitu poros. Poros di sini ada titik A yang menjadi porosnya, kemudian segitiga ABC, ini adalah bendanya, dan kemudian sebuah sudut. Jadi segitiga, kita lihat segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini adalah suatu hasil transformasi berupa rotasi sebesar theta hingga dari segitiga ABC ini menjadi berbentuk, menjadi eh, titik koordinatnya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen seperti ini. Ini ya, ini untuk sudutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus rotasi sebelum ke visualisasi melalui GeoGebra. Baik, berikut ada rumus-rumus dari rotasi. Yang pertama ada misal untuk pusat di titik asal 0 atau 0,0 ya. Di sini ada dalam bentuk matriks, tapi aku akan langsung jelaskan dalam bentuk persamaannya aja. Yang pertama untuk X aksen, di sini sampai dengan X dikali cos alpha dikurang dengan Y sin alpha. Kemudian untuk Y aksennya yaitu X dikalikan dengan sin alpha ditambah dengan Y dikalikan dengan cos alpha. Kemudian untuk pusat di titik A, B, misalkan 1,1, 2,3, dan seterusnya, ini beda lagi rumusnya. Seperti tadi ada juga bentuk matriksnya, cuma aku akan jelaskan dalam bentuk persamaannya aja. X aksen sama dengan A plus X min A dikalikan dengan cos alpha dikurang dengan Y min B dikalikan dengan sin alpha. Kemudian untuk Y aksen sama dengan B ditambah dengan X min A dikali dengan sin alpha ditambah dengan Y min B dikalikan dengan cos alpha. Tapi perlu diingat kalau rumus itu tuh berlaku hanya untuk rotasi berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau rotasinya searah jarum jam, maka alpha ini nilai, maka alpha ini nilainya negatif. Alpha atau theta ya, di beberapa rumus menyebutkan sebagai theta, tapi sama aja karena
mendefinisikan sudut, melambangkan sudut. Kemudian ini ada tabel trigonometri karena kita perlu sudut-sudut trigonometri ya tadi karena ada alfanya. Kita akan gunakan nanti. Di sini ada contoh soal. Nah, ini ada segitiga ABC dengan A sama dengan 2,1, B-nya itu 4,1, C-nya itu 2,3. Akan dirotasikan sebanyak 90 derajat terhadap 1,1 titik ini. Nah, karena ini rotasi terhadap titik A, B, maka kita akan gunakan rumus yang kedua. Kita langsung coba aja, kita coba persatu-persatu untuk titik A, B, C, dan kita hitung juga X-aksen dan Y-aksennya. Aku akan coba hitung B dan Y-nya dulu, kalian juga bisa coba hitung, nanti kita samakan hasilnya. Baik, berikut hasil perhitungannya. Yang pertama untuk titik A, yaitu X-aksennya 1, dan kemudian Y-aksennya 2. Untuk B itu X-aksennya 1, dan untuk Y-aksennya 4. Kemudian untuk C itu X-aksennya ada min 1, dan untuk Y-aksennya sama dengan 2. Atau kalau dilukiskan, seperti ini ya kira-kira. Ya, ini untuk segitiga yang asli, dan ini untuk segitiga hasil transformasinya. Kemudian kita akan coba visualisasikan melalui GeoGebra untuk membuktikan apakah perhitungan kita ini sudah betul atau belum. Kita masuk ke GeoGebra-nya, di sini sebetulnya bisa langsung, misalkan tadi kan kita tahu segitiganya itu, sebentar, tadi titiknya untuk A 2,1 ya, kita bisa langsung klik di sini, atau bisa juga kita gunakan kalkulator ini, jadi kita ketik manual. Kita coba ketik manual untuk B sama dengan titiknya X-nya 4 dan Y-nya 1. Kemudian untuk C, yang besar ya, titiknya 2,3. Nah, ini kan baru berbentuk titik ya, kita harus menghubungkan tiga titik ini menjadi segitiga. Di sini bisa menggunakan tool polygon. Jadi kita tarik garis dari A ke B. Oh, bukan tarik garis. Jadi kita klik A, kemudian klik titik B, dia otomatis membentuk garis. Kemudian kita klik ke titik C. Nah, dari sini kita harus hubungkan lagi dia ke titik A, balik lagi. Nah, jadilah dia segitiga. Kemudian, karena ini udah terbentuk segitiga, kita akan langsung coba rotasikan aja. Caranya itu, klik segitiganya, kemudian klik titik pusatnya. Karena tadi pusat kita itu kan 1,1, kita klik di sini. Kemudian untuk sudutnya, 90, dan ini pastikan di counterclockwise ya, karena kan kita searah dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam. Kalau searah itu minus. Di sini kita lihat, aksennya itu adalah, ya, di sini aksennya adalah 1,2. Itu sama dengan hasil perhitungan kita tadi, yaitu X-aksennya 1 dan Y-aksennya 2. Kemudian untuk titik B-nya, yaitu 1,4. Ini juga masih sama, dan untuk yang C-nya yaitu min 1,2. Maka perhitungan dan rumus tadi sesuai dengan hasil dari GeoGebra, sehingga perhitungan kita terbukti benar. Maka sekian yang bisa aku sampaikan terkait materi rotasi. Semoga membantu dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.